Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di tutorial program SKB Kota Malang. Kali ini saya akan membahas tentang websitenya SKB. Ada apa sajakah di dalamnya? Baik, kita mulai dari awal. Silahkan buka Google Chrome atau peramban yang lain dan ketikkan di sini SID SKB Kota Malang ya. Ini huruf besar semua. Kemudian lanjutkan ke enter. Di tampilan pertama ini ada tampilan profil SKB Kota Malang, di mana akan dijelaskan secara singkat asal mula dan dasar hukum dari berdirinya SKB. Nah ya, ini nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada namanya fitur cek NISN siswa. Jika kita klik di sebelah sini, maka akan diarahkan langsung ke data pencarian NISN milik Kemendikdasmen. Nah, untuk bagaimana cara penggunaannya sudah banyak dibahas di YouTube yang lain ya. Nanti bisa lihat tutorialnya saja. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tools di sini ya. Tools itu adalah beberapa fitur aplikasi yang sudah dibuat dan digunakan di SKB Kota Malang. Tentunya aplikasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat umum untuk bisa lebih dekat dan mengenal SKB lagi. Mengenal SKB maksud saya secara lebih mendalam. Baik, di dalam tools ini ada namanya kelas online, kemudian mendaftar sekolah, lalu sertifikat TKA dan AI generator. Nah, masing-masing ini akan dibahas satu persatu nantinya. Nah, sekarang yang perlu saya bahas pertama kali adalah tentang tools daftar sekolah di SKB. Karena sekarang penerimaan siswa baru tahun 2026-2027 sudah dibuka, maka bagi siapapun masyarakat luas yang ingin bersekolah di SKB Kota Malang gratis ya, silahkan masuk ke dalam webnya SKB Kota Malang melalui s.id/SKB Kota Malang, lalu arahkan ke tools dan silahkan klik di daftar sekolah. Nah, aplikasi daftar sekolah ini digunakan untuk para siswa ataupun calon siswa dan masyarakat luas supaya bisa mendaftarkan diri dan tidak perlu datang ke SKB. Nanti tinggal melakukan pendaftaran melalui web ini dan tinggal nanti menunggu dihubungi dari admin. Begitu nggih. Saya berikan tutorialnya untuk melakukan pendaftaran, yaitu silahkan isi dulu tanggal pendaftaran. Misalkan hari ini adalah tanggal 25 ya. Kemudian nama lengkap saya contohkan di sini nama ya. Nah seperti ini ya. Usahakan namanya nama lengkap ya, harus nama lengkap gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan itu diisi sesuai dengan KK yang sudah berlaku atau yang masih berlaku ya. Takutnya nanti pakai KK yang lama. Kemudian nomor HP, usahakan ini adalah nomor WhatsApp. Saya contohkan di sini seperti ini gitu ya. Dan pilihan kelas untuk siswa ya, untuk siswa baru baik itu paket A, paket B, paket C, itu silahkan memilih di kelas 4 untuk paket A siswa awal, kelas 7 untuk paket B siswa barunya, dan kelas 10 untuk paket C. Nah, tetapi apabila ada siswa atau masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah yang dulunya sempat terhenti, maka silahkan disesuaikan dengan pilihan kelas yang ada di rapot. Ya, misalkan saya dulunya pernah sekolah di kelas 8. Kelas 8 itu kelas 2 SMP. Rapot saya menunjukkan bahwa saya kelas 2 SMP, kemudian saya berhenti sekolah lama sekali. Maka bisa mendaftarkan di kelas 8. Itu ya, saya contohkan seperti itu. Jika saya memilih kelas 8,
maka upload yang harus saya lakukan adalah saya harus mengupload KK, akta lahir, ijazah SD, dan rapot terakhir. Seperti yang saya bilang tadi, jika saya punya rapot kelas 8 atau kelas 2 SMP di semester genap atau di semester ganjil, maka rapot itu saja yang diupload. Rapot kelas 1 SMP-nya tidak perlu. Tetapi jika tidak punya rapot bagaimana, Pak? Ya tentu saja tidak bisa, karena syarat untuk bisa melanjutkan sekolah atau dikenal dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, itu harus menunjukkan bukti otentik bahwa dulu saya pernah bersekolah di kelas tersebut. Jika tidak ada, maka mendaftar di kelas awal, di kelas 7. Begitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi bagaimana cara untuk menguploadnya. Jika sudah ada, maka di sini upload berkas dukung format PDF. Jika saya harus mengupload KK, akta, ijazah terakhir, tentu saja saya harus menggabungkan PDF KK, akta, dan ijazah lahir ini menjadi satu file atau satu berkas. Kebetulan saya contohkan di sini. Saya beginilah, saya pilih yang ini PDF semua ini. Saya klik open, kita tunggu dan kirim pendaftaran. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka di sini akan ada namanya tanda bukti pendaftaran. Nah, tanda bukti pendaftaran ini nantinya yang digunakan sebagai bukti mendaftar apabila sudah di WA sama admin, lalu diminta untuk datang ke SKB, maka bukti pendaftaran ini yang dibawa. Bukti pendaftaran ini bisa dicetak, ya, tinggal dicetak atau download PDF. Nah, seperti ini. Kalau ada printout ya di printout saja, langsung di print gitu ya. Atau kalau tidak ada, boleh difoto pakai HP, chat gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah selesai, tinggal di refresh lagi atau dengan cara seperti itu. Nah, sekian saja dari saya untuk masalah pendaftaran siswa baru di SKB Kota Malang.